Tuhan itu entah anaknya, entah bapaknya, kemudian memeluk Katolik, lalu dibaptis. Dengan nama baptis, Tuan Duarte da Silva, yang adalah Latkonsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Beta dengan Muksin Salampesi, asal dari Pelau. Beta sebagai tokoh pemuda yang juga konsen dengan sejarah dan budaya lokal Hatuha, terkhususnya Pelau. Ya, baik, makasih. Negeri Pelau, kalau ketong lihat dari sisi sejarahnya, Pelau ini dengan nama Pelaunya sendiri itu baru terbentuk setelah masyarakat Hatuha Amarima beserta juga sama dengan masyarakat lainnya di Pulau-Pulau Lease ketika diturunkan paksa oleh Van Diemen di sekitar 1638 itu, lalu mendirikan negerinya yang bernama Pelau yang ketong kenalkan hari ini. Negeri Pelau itu dia terdiri dari 4 kelompok yang dong bagiakan jadi 4 soa. Nah, 4 soa ini diantaranya ada soa raja atau dalam istilah lain soa Laturima, kemudian ada soa Uraturhorima, kemudian ada soa Sahalesi, kemudian ada soa yang terakhir adalah soa Pewaka. Itulah komponen besar masyarakat Pelau yang ketong kenal hari ini. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, Pelau ini termasuk dalam satu konfederasi besar, yang ketong kenal sebagai Uli Hatuha. Uli Hatuha di masa lalu bersama dengan Uli Hatulohu dalam istilah yang lebih tua sepadan dengan Hatuha tadi. Itu adalah 2 uli yang terbentuk di Pulau Haruku di zaman sebelum masuknya bangsa Eropa. Mengalami metamorfosa, kemudian uli Hatulhu tadi ketong lebih kenalkan uli buang besi. Uli Hatuha terus eksis bahkan sampai ketong turun di negeri-negeri di pantai sekarang sampai dapat pecahan 5 negeri, salah satunya adalah negeri Pelau. Nah, negeri Pelau kaitan dengan hari ini ada hajatan besarnya itu ada pengukuhan adat dan pelantikan rajanya. Raja Pelau itu adalah bahwa negeri Pelau itu adalah bagian dari 5 negeri yang ada di dalam Uli Hatuha tadi. Begitu diturunkan ke pantai terbagi menjadi masing-masing negeri terbentang dari barat ke timur. Kita sebut saja ada Ruhmoni, ada Kabau, ada Kailolo, ada Pelau, dan ada Hulaleu. Ini bagian integral dari Uli Hatuha dengan teritorial di batas-batas petuanannya tadi. Jadi Pelau dalam posisinya itu di dalam Uli Hatuha itu kalau dalam istilah lokal katong kenal dengan Amalatu atau Henalatu. Kenapa Amalatu? Karena dia adalah semacam pusat kota dari 5 negeri tadi. Oleh karenanya raja negeri Pelau juga sekaligus adalah raja adat Uli Hatuha. Nah, demikian sejarah singkat negeri Pelau. Ya, baik. Raja Pelau, kalau kita katakan sebagai Raja Pelau saja, itu kan tidak bedanya dengan negeri-negeri adat lainnya di Maluku. Ada Latu, ada Pati, ya kan? Tetapi karena Raja Pelau adalah juga raja bagi Hatuhaha, maka seorang Raja Hatuhaha itu kita kenal sebutannya, gelarnya, itu Upu Latu Nusa Barakate. Latu adalah raja atau pemimpin, Nusa itu pulau atau dataran besar, tidak harus mewakili satu pulau secara utuh, ya tak? Kemudian Barakate, ya berkat, raja pulau yang diberkati. Kalau arti kata perkataannya ya, tapi maksudnya adalah karena beliau adalah Raja Hatuhaha, maka gelarnya itu adalah Upu Latu Nusa Barakate. Kalau sebagai raja negeri
Pelau itu sama saja dengan Raja Negeri Kailolo. Di lain sisi, di waktu yang bersamaan beliau adalah Raja Negeri Pelau. Ada Raja Negeri Kailolo, ada Raja Negeri Kabau. Mereka ini para Latu Pati atau Patia Hatuhaha. Patia, Pati itu semacam raja juga kan. Tetapi karena ada A, penambahan A di belakang itu jamak maksudnya. Jadi para raja. Jadi Patia Hatuhaha itu artinya para raja-raja Hatuhaha. Maksudnya sekelompok raja-raja, bahwa Kailolo ada rajanya, bahwa Kabo ada rajanya, bahwa Ruhumoni ada rajanya, bahwa Hulaliu ada rajanya, bahwa Pelau juga ada rajanya. Nah, di dalam konfederasi Hatuhaha tadi, kelima raja ini, itu pemimpin tertingginya adalah Latu Nusa Barakate. Kira-kira demikian, itulah yang membedakan jabatan Latu Nusa tadi. Jadi arti daripada gelar Latu Nusa Barakate itu adalah jabatan raja untuk Hatuhaha, tidak hanya untuk Pelau. Bersama dengan Raja Ruhmoni disebut gelarnya adalah Makuku Rahmate. Itu kalau paham kosmodualisme di Maluku ini kan begitu tuh. Patah siwa, patah lima. Laki-laki, perempuan, berkat, rahmat. Malam, terang. Maksudnya molon, ya malam, terang. Itu kosmodualisme di Maluku, itu keseimbangan itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulang, bahwa jabatan Upulatu Nusa Barakate, kenapa disebut demikian? Karena beliau adalah Raja Adat Hatuhaha. Nah, kami kelima negeri ini sampai hari ini masih lestari itu, peranata adatnya itu masih terus terpelihara. Misalnya hari ini kita lihat ada selain pelantikan Raja Pelau nanti besok tanggal 6, ada juga satu perhelatan akbar. Kita sedang membangun proses pembangunan masjid yang selama sekian tahap ini. Itu keterlibatannya juga lima negeri. Nah, Upulatu Nusa Barakate dalam konteks Hatuhaha tadi lah, ada perannya di sana. Nanti dibagi tuh distribusinya itu. Jadi bisa dipahami bahwa jabatan Upulatu Nusa Barakate disematkan pada Raja Pelau karena beliau adalah raja bagi kelima negeri Hatuhaha, Amarimalo Nusa. Kira-kira demikian. Baik. Mengenai ini kita akan kita akan coba pisahkan penjelasannya antara Pela dengan Oma dan Tuhaha dan hubungan dengan Soya. Oke. Nah, kita coba dari Pelanya dulu. Kalau latar belakang terjadinya Pela antara Pelau dengan Oma maupun Pelau dengan Tuhaha itu terbangun ketika dilatar belakangi oleh masuknya bangsa Eropa ke bumi Hatuhaha atau ke Maluku pada umumnya dalam rangka pencarian rempah-rempah kala itu. Mereka mengambil alih perairan dari tangan saudara-saudara Cina dan Arab, gitu. Nah, oke, kita kembali ke urusan Pela tadi. Pada masa Portugis menguasai Hatuhaha, saya sempat jelaskan di awal, mereka bertanya ke Raja Patinama yang dari Oma, bahwa kalau mau menuju ke Alaka itu kira-kira ketong lihat mana Bapak? Lalu Antua dengan rasa kebersamaannya mungkin punya ikatan apa dengan orang Hatuhaha, lalu Antua kasih jalan yang keliru, sengaja menunjukkan jalan yang menyesatkan kira-kira begitu. Jalan yang tidak mestinya harus dilewati. Lalu bangsa Portugis itu terpaksa melewati jalur itu dan mereka terperosok ke lubang-lubang liang-liang batu-batu karang yang dalam dan terjal. Kalah sebelum bertempur kira-kira begitu. Nah, itulah kontribusi Oma kepada orang Hatuhaha. Selain nanti pada saat serangannya Van Diemen ke Hatuhaha di zaman Belanda, itu Oma juga turut partisipasi dalam membantu menahan serangan-serangan itu. Itulah yang menyebabkan kemudian setelah perang selesai kita diturunkan ke negeri yang pesisir hari ini. Disitulah ikatan Pela dengan mereka. Nah, begitu juga dengan Tuhaha. Tuhaha dan Hatuhaha itu kayak
bagaimana ya, kayak jadi ada istilah orang Portugis itu, mungkin beta salah ingat, hatu-haha Altua Grande dan hatu-haha Altua Paquita gitu kalau saya nggak salah eja. Maksudnya itu ada hatu-haha besar, ada hatu-haha kecil. Jadi kalau di Saparua yo mau lihat hatu-haha, lihatlah tuhaha. Di hatu-haha kalau mau lihat tuhaha, lihatlah hatu-haha. Nah, itulah julukan itu melekat dilekatkan oleh orang Portugis kepada kedua kedua belah pihak ini. Eee, Bagaimana pasukan yang dikirim dari Tuhaha untuk membantu katorang di Hatuhaha untuk menahan gempuran-gempuran orang imperialis itu, Kapitan Patipelohi dorang, ditambah lagi Kapitan Aipasa dorang. Nah, pada akhir masa perang itulah, kemudian dong angka sumpah tuh, ada sumpah pela bahwa katong dua ini kelak harus terus bersama, ya toh, dengan mengingat katong dua saling bahu-membahu mengusir kaum penjajah ini. Itulah terbentuklah ikatan pela dengan Tuhan. Nah, kita pindah ke eh, masalah yang soya tadi. Soya itu punya latar belakang sedikit berbeda. Jadi kalau versi lokal tuh bercerita begini. Suatu ketika ada peralihan raja dari raja A ke raja B. Pada masa jelang-jelang pergantian, itu terjadi semacam pergolakan lah. Ada persaingan internal dalam keluarga. Yang mereka itu sesungguhnya kakak beradik. Ketika sang kakak menunjuk kepada yang satu, yang dua ini kurang terima. Lalu kemudian mereka memilih untuk pergi dari Pelau, dari Hatuha. Oke. Mereka naik dua kora-kora. Dua kora-kora itu isinya sekitar 63 orang. Kalau dibagi kurang presisi lah. Yang sebelah 30-an, yang sebelah berapa gitu. Dari angka yang ganjil 63 tadi. Tapi bahwa kemudian Francois Valentin dalam bukunya apa Old and New dan apa gitu, ada bukunya yang terkenal itu. Yang beliau kemudian menjelaskan secara rinci perjalanan kora-kora itu. Meskipun terpotong kisah awalnya dari Pelau, menceritakan bahwa turunlah kora-kora itu dari Lesidi. Lesidi itu dekat Kambelo, Luhu belakang sana, di SBB. Nah, itu menyusuri Teluk Piru itu ke pesisir sampai singgah di Wakasihu. Di Wakasihu turunlah 3 orang. Eh, yang hari ini kita kenal marganya Konsina, Tomaluhu, Lenahatu. Oke. Kora-kora itu melanjutkan perjalanan setelah berapa lama di Wakasihu, mutar tuh. Dia ke antara Hatu dan Laha. Ada muara sungai di situ. Kelompok ini kemudian dorang bangun semacam perkampungan baru untuk dong bisa tinggal di situ dengan sisa rombongan yang ada. Nah, pada saat dong tinggal di situ, lama setelah itu tuh Tuan yang Margalena Hatu ini mendengar bahwa dong ada tinggal di situ di belakang saja. Nah, maka beliau menyeberang gunung. Namanya Lena Hatu. Hatu itu jangan terlalu diartikan sebagai batu, tapi bahwa itu gunung atau pegunungan gitu kan. Kalau dalam konteks Pelau, katong bilang Amahatua. Amahatu itu negeri-negeri di gunung, bukan negeri berbatu. Jadi sepadan dengan itu, maka hari ini yang katong kenal Lena Hatu yang ada di Hatu itu yang nyusulin mereka yang dari Wakasiu bertiga tadi kan, satu itu yang Lena Hatu. Nyusul ke sana, tiba-tiba perkampungan itu udah hilang. Rupanya rombongan tadi yang membangun perkampungan di antara Hatu dan Laha, namanya dalam catatannya Rumpius atau diciplak lagi oleh Francois Valentin itu, kampung itu namanya Kamuala. Tapi dalam beberapa lama mungkin gak betah, mereka menyeberanglah ke Mardika. Nah, pada saat penyeberangan itu terjadi, si Lena Hatu dari Wakasihu itu nyari dorong di situ, susah ada. Maka menetaplah dia di negeri Hatu. Lena Hatu itu terus terwariskan sampai hari ini. Jadi Konsina di Wakasihu, Tomaluhu di Wakasihu, Lena Hatu di Hatu itu bagian dari rombongan kora-kora itu. Sisa rombongan yang menyeberang ke Bardika, menyusuri anak sungai yang di Batu Merah
Batu Merah Dalam tuh, sampai di satu tempat tetap di sekitaran sungai itu. Suatu ketika ada semacam konfrontasi antara Soya dengan Hukurila atau Soya dengan Ema, mungkin soal tapal batas atau apa, soal ekspansi. Intinya ada perang di sana. Lalu mereka meminta bala bantuan kepada kelompok orang Pelau tadi yang ada di bawah itu. Entah alasan apa, mereka minta bantuan ke sana. Jadi raja pertama, Raja Soya yang siapa namanya? Ya maksudnya raja yang pertama itu bernegosiasi dengan mereka, lalu kemudian terjadi kesepakatan. Seusai perang dan mereka memenangkan situasi itu, pada akhirnya kemudian Raja Soya itu pada masa ketika beliau mangkat, beliau lepaskan ke salah satu dari pemimpin rombongan ini, klan Latu Konsina. Jadi kemudian beliau memerintah berapa lama, datanglah bangsa Eropa. Portugis kemudian apa namanya, mempengaruhi penduduk Soya, sehingga penduduk Soya kemudian beralih ke agama. Maksudnya memeluk agama Katolik. Lalu tuan yang tadi, anak cucu dari tuan itu, entah anaknya, entah bapaknya, kemudian memeluk Katolik, lalu dibaptis. Dengan nama baptis, Tuan Duarte da Silva, yang adalah Latu Konsina. Kemudian klan da Silva tadi terus memerintah di Soya. Sampai beberapa masa ada Lorenzo da Silva yang punya istri orang Hitu, saudara kandungnya Matuena Raja Hitu yang namanya Boituni. Kemudian ada Patikaras da Silva, ya itu terus berganti sampai Belanda datang, marga-marga dibentuk, tetap mereka pakai da Silva sebagai marga, sebagian lainnya memakai Latu Konsina sebagai marga. Nah belakangan lebih familiar Latu Konsinanya. Itulah asal usul atau latar belakang hubungan antara kami orang Pelau, terutama klan Latu Konsina di negeri Pelau dengan klan Da Silva atau Latu Konsina di negeri Soya, yang adalah mereka itu keluarga kandung. Kalau nggak kandung kan nggak satu marga tuh. Itulah yang menjadi dasar bahwa kami itu berhubungan dengan Soya. Maka kemudian ya kita ya undanglah mereka, karena itu saudara. Ada saudaranya mau dilantik di negeri asalnya. Jadi kira-kira itu singkat soal latar belakang hubungan dengan saya tadi. Silakan nanti kapan-kapan bisa searching atau cari bukunya Francois Valentin atau bukunya Rompius yang Ambon the History itu. Nanti kita buka di situ di Eight Oma itu, maksudnya di Pulau Oma itu. Nanti bagian-bagian itu tuh ada cerita soal ini. Nah, kira-kira demikian hubungan Pela dengan Tuhaha maupun dengan Oma tadi, termasuk dengan hubungan dengan Basudara di Soya. Demikian kira-kira. Harapan saya tentang itu tentunya mulainya dari bagaimana kita orang bisa atau generasi ini bisa mampu mempertahankan budayanya. Itu dulu. Mempertahankan budaya itu salah satu kuncinya, mempertahankan bahasanya. Bahasa salah satu benteng untuk mempertahankan budaya itu. Jika bahasa itu terus mengalami abrasi atau misalnya dia terus tergerus atau terdesak ruangnya oleh para penutur apa namanya, ya multilingualnya atau ibaratnya kawan-kawan yang sering udah banyak sekali keluar hidup di kota-kota besar yang kemudian kembali dengan membawa bahasa campuran, bahasa gaul, bahasa lingua franca segala macam yang terus membuat bahasa lokal itu terdesak, tidak memiliki ruang, bahkan di keluarga-keluarga inti sendiri. Ketika orang tua tidak lagi berbahasa Pelau dengan anak-anaknya. Di titik itu, ketika bahasa terancam punah, bahkan jika dia punah, budaya kita akan hilang. Kalau budaya sudah hilang, bagaimana orang bisa mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai budaya ini ke generasi selanjutnya? Nah, jadi memacu generasi hari ini, salah satunya itu harus dimulai dari
langkah-langkah katong melestarikan katong pung bahasa daerah dulu. Karena ketika bahasa itu bisa mati, itu artinya budaya bisa mati. Kalau budaya bisa mati, apa yang bisa katong wariskan katong anak-anak cucu? Itu bagian paling pokok dari itu. Kalau lainnya sih saya rasa ya is oke lah. Maksudnya soal eh, apa namanya anak-anak yang tidak lagi gemar untuk kembali eh, mau mengetahui, mau bertutur, mau mendengarkan tutur dari para orang tua, ketimbang itu dia lebih cenderung untuk ya main TikTok, main segala macam hal yang hari ini sedang kita lihat lagi marak. Saya rasa itu masih bisa kita coba rekayasa cara-cara yang lebih ini. Tetapi jika anak-anak tidak lagi mau berbahasa daerah, di titik itulah kesempatan itu akan hilang selama-lamanya. Jadi harapan saya kepada anak muda hari ini, eh, mari kita tanam tumbuhkan kembali bahasa. Sebab dia sudah tergerus jauh sekali. Kalau di Pelau itu parameternya udah ya kacau lah. Mungkin karena belum ada penelitian-penelitian sehingga kita nggak melek aja bahwa sekarang nih bahasa Pelau itu dia berada di ujung tebing. Sedikit lagi dia taguling sudah itu. Ya toh? Nah, itu harapan beta yang paling pokok. Karena soal budaya, soal bahasa itu soal budaya. Dengan jaminan bahasa bisa dilestarikan, menjaga bahasa tidak terus tergerus dari setiap lapis generasi kehilangan sekian puluh bahkan ratusan kosakata. Maka di titik tertentu ketika dia hilang ya sudah. Itu mau bicara apa lagi? Tapi kalau anak-anak melek teknologi ini kan soal mindset, soal bahwa itu habit dia apa bukan, bahwa itu cuma iseng, itu kan gampang ketemu rekayasakan. Kira-kira demikian tuh. Itu harapan beta pada generasi hari ini. Saya rasa itu boleh. Boleh banget. Nah, kalau kata orang boleh banget itu. Karena begini, apa yang saya gambarkan tadi, apa yang saya jelaskan tadi, itu sebuah pengetahuan yang melewati jalan panjang. Maksudnya apa yang saya berani ucapkan itu sudah saya riset, udah berbagai cara saya cari. Misalnya begini, saya cara-cara mengawinkan supaya mendapat kesimpulan atau sikap yang saya ambil untuk bisa keluarkan cerita kayak tadi. Itu kami punya data lokal yang begitu banyak. Jadi banyak kapata-kapata arkeologis, maksudnya banyak lani, banyak kapata, yang hidup di Hatua, di Pelau. Eh, seperti yang tadi Beta bilang bahwa kita coba iris satu ini ya, satu bagiannya. Dua kora-kora tadi. Itu cerita lokal punya dan ditulis oleh Valentin maupun Rompius. Clear ya, tentang soya. Itu clear itu. Buku itu ditulis. Kalau Rompius punya dia itu menulis 1675. Masa hidupnya di Ambon 1675 sampai 1702 meninggal. Ketika Frances Valentin seorang pendeta Belanda yang datang ke Ambon di era sekitar 1725. Kemudian dia menulis tentang ini. Dia yang menemukan dokumen-dokumennya Rompius ini. Kemudian dipublis. Jadi semacam plagiasi padahal sih bukan juga dia yang berjasa untuk publiskan itu karena ketika itu dilarang oleh Belanda untuk dipublis. Nah, data yang kita pakai itu perkawinan antara atau kita compare itu data lokal dia simetris enggak dengan tulisan atau tulisan sebaliknya tulisan ini simetris enggak dengan lani atau kapata. Nah, saya udah melewati tahap-tahap uji kayak begitu. Sehingga apa yang saya angkat barusan, segala hal tentang apa yang saya sampaikan tadi, yang bermuatan sejarah, itu dengan interval waktu yang cukup panjang, saya hampir 30 tahun menelusuri ini, terus menggeluti ini. Saya rasa itu sudah cukup kuat bagi saya untuk dibuka kemanapun. Dan silakan saja, kemana aja, kemana saja. Saya senang malah kalau diupload ke berbagai media sosial itu.